berserah hadirat, kau ambil alih seluruh hidup kataku, menyembahmu. Buka hati jamahan, berserah hadirat, kau ambil alih seluruh hidup angkatku, menyembahmu. Buka hati jamahan, berserah hadirat, kau ambil alih seluruh hidup kataku, menyembahmu. Angkatku, menyembahmu. Hadiratmu memenuhi, hadirat kudusmu memenuhi baikku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadiratmu memenuhi, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, hadiratmu memenuhi, hadirat kudusmu memenuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya,
nama Israel. Baru kejamahan berserah hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidup hatiku, menyerahkan kahat kejamahan serahkan kau ambil alih seluruh hidup hatiku, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Terima kasih.
ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur buat kebangkitan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Karena kami juga terus bangkit ya Bapa. Dimana Kau akan datang kedua kali. Bahkan menjemput setiap mempelai-mempelai yang sudah siap ya Bapa. Dan biarkanlah Bapa setiap kami boleh tanggap ya Bapa untuk kedatangan Kau kedua kali ya Bapa, khususnya Bapa Ranger ini ya Bapa. Pada segera tiba ya Bapa, persiapkan setiap hati kami semua ya Bapa, kepekaan ketajaman untuk menangkap pesan-pesan daripada Engkau secara pribadi lepas pribadi Bapa. Karena ini semua Engkau akan nyatakan ya Bapa, semuanya tepat pada waktu. Maka selamatkan setiap jiwa-jiwa ya Bapa ya. Terima kasih Bapa yang baik, dan mengucap syukur waktu yang indah Bapa sekarang. Engkau ajaib, berdasar, besar kasih-Mu atas kami semua Bapa. Begitu dahsyat Bapa, Engkau mati bagi kami semua. Terima kasih kebangkitan bahwa kami bangkit semuanya Bapa. Bapa segera Bapa Elohim Adonai Adonai Ito Yehido Hermano Yopa Kolama Aminbo Elahitkan Kaleola Kiku Ahai Elohim
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di depan, mengalirlah Roh di kembalikan. Kembalikan. Ya, terima kasih buat Ibu Maria ya untuk pujiannya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, salam juga buat Parasman ya. Ya, salam juga buat Bu Meske ya, buat Puji, Bu Misel. Ya, ini hambanya sudah datang. Ya, puji Tuhan ya. Ya, dari pujiannya mungkin kita siapkan nanti untuk firman ya, nanti Bu Misel siapkan firman mungkin boleh. Tadi Ibu Maria sudah angkat pujian, saat ini untuk masuk firman, Pak Rasman silakan angkat satu pujian buat menyambut firmannya ya. Ya, silakan. Ya, Ripka. Ya, selamat malam buat Ripka juga. Oke, silakan Pak Rasman satu pujian untuk masuk dalam firman. Oke, Bu. Ya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya, silakan Bu Misel. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau,
Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan boleh menjadi dupa yang harum. Saatnya Tuhan kami mendengar firman-Mu, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya tanpa urapan dari Tuhan. Dan urapi kami semua Tuhan yang ada di Zoom ini, karena kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang, kami yakin kami akan mendapatkan jalan keluar melalui firman-Mu. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami dan segala penyakit Engkau lalukan. Kami percaya ya Tuhan, firman itu ya dan amin. Dan kami percaya kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang punya masalah diberi jalan keluar, kami yang sakit oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berbicaralah Tuhan dan kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ya, salam. Puji Tuhan. Terima kasih pertama kepada Tuhan. Dan kedua, terima kasih banyak untuk Ibu Elia Esther yang sudah beri saya kesempatan ya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kita mau sama-sama belajar ya. Kita di sini tidak ada yang hebat ya. Ya hebat Tuhan kita, amin. Jadi firman ini bukan buat saudara saja, tapi ada firman Tuhan katakan firman itu pedang bermata dua ya. Jadi yang bawa firman dulu ditusuk saudara ya. Ya, nah, harus lakukan baru untuk orang lain ya. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan, bagaimana menjadi seorang yang menang. Ya, kita sering kalah mulu. Padahal Yesus sudah menang. Amin. Ya. Yesus mau kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menang bersama dengan Dia ya. Ya, sebab itu bagaimana caranya? Pasti seseorang kalau mau menang ada caranya Saudara ya. Ada sesuatu yang dia harus lakukan ya. Seperti kalau anak kita apa cucu kita mau naik kelas, mereka harus ujian, mereka harus ulangan, sehingga mereka bisa naik kelas. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau naik level di dalam pengiriman kita kepada Tuhan, pasti ada proses. Amin. Nah, kadang-kadang anak Tuhan maunya nggak mau melalui proses, maunya langsung ya mujizat demi mujizat. Tapi lebih indahnya kalau kita masuk dalam proses. Amin. Dan kita akan keluar sebagai emas-emas yang murni. Puji Tuhan. Ada beberapa poin pada malam ini. Yang pertama, kita mau buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Di sini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana kita menjadi orang yang menang? Harus masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Ya, rencana Tuhan itu indah, saudara. Ya, ada firman Tuhan katakan Allah tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Kadang-kadang anak Tuhan nggak mau masuk dalam proses, ya. Tapi mari kita mau masuk dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya waktu rencana Tuhan ada dalam hidup kita itu luar biasa, saudara ya. Tuhan akan nyatakan kuasanya, mujizatnya. Kalau saudara baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Yeremia 29. Yeremia 29. Ya, apa ada yang bisa tolong bacakan? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, di sini dikatakan, boleh dikatakan ayat 11 ya. Sebab Ya. aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Jadi Tuhan tahu ya apa yang ada di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Rencana Tuhan itu selalu indah di dalam kehidupan kita. Yang penting kita mau masuk nggak dalam proses itu.
memang tidak mudah, saudara, untuk masuk dalam proses atau masuk dalam rencana Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Sebab itu mari kita mau masuk dalam rencana Tuhan, ya bukan rencana kita. Ya, ada firman Tuhan katakan kita bisa merencanakan sesuatu, tapi semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Karena firman Tuhan katakan jalan kita belum tentu jalan Tuhan. Amin. Rencana kita belum tentu rencana Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan buat dalam hidup kita itu yang terbaik. Karena Tuhan tahu hidup kita, saudara. Ya, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya firman Tuhan ini biar kita mau lakukan dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, masuk dalam proses itu tidak mudah, saudara. Ya, perlu mematikan daging ini, saudara. Ya, perlu ya menyangkal diri, saudara. Ya, karena kita tahu waktu kita diproses itu pembentukan itu sakit, saudara. Ya, seperti pohon kalau dia mau berbuah dia harus dibersihkan. Ya. Nah, Tuhan juga mau setiap kita anak-anak Tuhan mau dibersihkan. Amin. Karena kita tahu Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan keluar sebagai orang yang menang di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama, mau masuk dalam rencana Tuhan. Sekali lagi saya katakan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, ada masa depan yang penuh dengan harapan dan Tuhan tahu ya kita punya kekuatan, saudara. Ya. Masalahnya Ibu Elia Esther belum tentu saya bisa, ya. Masalah saya belum tentu dikasih kepada ibu-ibu atau bapak-bapak mampu, saudara, ya. Karena Tuhan tahu porsi masalah apa hidup kita, saudara. Dan saya percaya waktu masalah itu datang, Tuhan tahu kita mampu kok. Amin. Bersama dengan Tuhan. Pastinya kalau tidak bersama dengan Tuhan kita nggak mampu. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan mampukan kita untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Sekali lagi saya katakan rencana Tuhan itu indah. Amin. Tidak pernah gagal dalam hidup kita dan Tuhan selalu memberikan kita rencana yang baik. Ya, tadi sudah dibacakan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada harapan di dalam Tuhan. Ada masa depan di dalam Tuhan. Sebab itu jangan takut, taruhkan harapanmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan terkutuk orang yang berharap kepada manusia, tetapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, saya boleh melihat, saudara, waktu kita masuk dalam rencana Tuhan dan kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, betapa indahnya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan saya percaya waktu kita mau dibentuk, ya, kita mau masuk dalam proses Tuhan, kita mampu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita mau buka di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang kedua, jangan cepat menyerah. Amin. Ya, kadang-kadang kita katakan, aduh terlalu berat masalah saya, aduh terlalu berat penyakit saya. Tapi mari kita memfokus kepada Tuhan yang besar. Amin. Jangan cepat menyerah. Ada pujian katakan, jangan cepat menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi semua yang percaya. Amin. Jangan cepat menyerah. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 23 ayat 1 itu sampai 6, kita baca aja yang ayat yang ke-6, itu dikatakan kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku. Kapan, saudara? Seumur hidupku. Amin. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Jadi kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Amin. Amin. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Firman Tuhan katakan walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Walaupun kita kadang-kadang ragu janji Tuhan, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita, saudara. Sampai kapan? Sampai seumur hidup kita. Amin. Jadi jangan menyerah dalam menghadapi apapun. Karena kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Kalau Tuhan yang berjanji, itu ya dan amin. Kalau saya berjanji bisa, saudara, meleset, saudara ya. Tapi kalau Tuhan kita yang berjanji itu ya dan amin. Pegang janji Tuhan. Dan dia bangkit untuk memberikan kita kemenangan. Dia bangkit supaya kita tidak menyerah di dalam hidup ini. Saya tahu setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Tapi saya percaya kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kemampuan. Tuhan akan berikan kita kekuatan, saudara, untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Jangan lari dari masalahmu, amin. Hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada masalah yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar dan dahsyat. Ya, saya beberapa tahun yang lalu saya mengalami penyakit, saudara. Ya, itu di dalam kandungan saya ada miom, saudara. Ya, dan setiap haid saya itu sakitnya luar biasa sampai mau bernapas aja nggak bisa. Saya berdoa sama Tuhan. Ya, saya katakan Tuhan, saya tahu Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup saya. Tapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan. Saya percaya di balik penyakit saya ada kuasa Tuhan. Ada mujizat Tuhan terjadi. Dan puji Tuhan, saudara, waktu itu saya sudah ditinggal oleh suami, ya, sudah meninggal. Dan saya masih punya anak-anak masih kecil. Dan saya hidup dengan 3 anak, saudara. Tapi saya percaya, ya, bahwa Tuhan saya Tuhan yang besar dan dahsyat. Dia punya langit dan bumi dan surga, ya. Dan saya berseru kepada Tuhan. Dan waktu itu saya nggak punya uang untuk ke dokter, saudara. Dan Tuhan gerakan saudara-saudara saya untuk patungan, ya. Mereka katakan ke dokter karena mereka lihat bertahun-tahun saya alami penderitaan penyakit itu. Dan mereka kumpul uang dan saat itu 10 tahun yang lalu, saudara. Itu kalau operasi angkat kandungan itu cukup besar, saudara, ya, karena itu operasi yang besar. Dan waktu itu saya nggak tahu sakitnya apa, saudara. Akhirnya saya ke dokter dan ke rumah sakit, dan rumah sakit itu katakan miomnya sudah menjalar di seluruh kandungan dan kandungannya harus diangkat, ibu. Saudara, waktu dengar begitu saya langsung, saudara, menyerah kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya punya anak-anak masih kecil, Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan tidak pernah merencangkan yang jahat dalam hidup saya. Saya katakan, terserah Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah berbuat yang jahat. Dan saudara, saya tidak puas dengan satu rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit satu lagi, saudara. Yang pertama saya ke rumah sakit Kramat, saudara. Di situ juga banyak dokter kandungan. Kebetulan ada saudara saya juga yang dokter kandungan di sana, ya, dokter Ever itu dia bukan kandungan, dia kanker tumor, saudara. Dan saya tidak puas dengan satu rumah sakit, saya pergi satu rumah sakit lagi di Rumah Sakit Harapan Kita. Ya, di situ juga banyak dokter-dokter kandungan yang bagus, saudara. Ya. Dan benar, saudara, waktu di USG benar ibu harus operasi karena sudah menjalar di seluruh kandungan ibu. Saya katakan, Tuhan, kalau memang saya harus melalui operasi, Tuhan juga ada di situ, saudara. Amin. Mujizat itu berbagai macam Tuhan bisa berbuat, saudara. Dengan kita melalui rumah sakit, melalui dokter, melalui apapun Tuhan itu bisa pakai, saudara. Dan saya menyerah dalam tangan Tuhan. Saudara tahu saya waktu itu pergi cuma sendiri, saudara. Dan dokter katakan, kok ibu sendiri? Saya katakan, iya, saya masih kuat, dokter. Ya, udah, saudara. 2 minggu kemudian saya harus kembali cek, dan waktu cek dikatakan tetap harus operasi. 1 minggu kemudian, saudara, saya berdoa di gereja bersama ibu-ibu, dan habis berdoa saya ke kamar mandi mau buang air kecil,
Dan terjadi kuasa Tuhan, saudara, mujizat Tuhan. Tiba-tiba keluar, saudara, lemak, kulit, daging. Dan ada suara berkata, cari tempat, kumpulkan barang-barang itu yang keluar. Saya kumpulkan, saudara, saya dapat begitu cukup sebanyak segini, saudara. Dan tidak lama kemudian saya harus kembali ke dokter, karena memang operasi yang besar, jadi harus dicek terus, saudara. Karena 1 minggu lagi saya harus masuk operasi. Uang sudah disiapin, saudara, 7 juta dari saudara-saudara saya. Dan waktu saya masuk, saya katakan, Tuhan, saya tidak tahu apa ini. Apa ini penyakit saya atau apapun, tapi saya tahu Tuhan dapat bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, saya masuk ke dokter. Saya katakan itu sama dokter, saya kasih lihat dokter katakan, itu ibu makan apa? Ibu minum apa? Saya katakan saya tidak makan apa-apa, saya tidak minum apa-apa. Ya, nah ini penyakitnya, Bu, kata dia gitu ya. Tapi secara kedokteran mereka tidak akan menerima begitu, saudara. Dan mereka suruh saya cek kembali, saudara, di USG, saudara. Dan benar, saudara, bersih, saudara. Dokter tidak percaya, 2 kali disuruh USG lagi, saudara. Ibu kembali lagi, kita tidak percaya, katanya. Dan waktu di USG lagi, kuasa Tuhan terjadi, saudara. Dan kata dokter, wah, hebat ya. Tuhannya ibu hebat ya. Karena waktu ditanya saya cuma bilang saya cuma berdoa, dokter. Dan kebetulan dokter itu orang seberang, saudara. Dan waktu dia katakan ini semua penyakit ibu yang keluar, saudara, saat itu saya lompat, saya katakan Tuhanku besar dahsyat. Dokternya terheran-heran ya. Dan dokternya katakan ibu pulang, tidak usah operasi. Saudara, Tuhan tuh kalau bekerja dahsyat dan luar biasa, amin. Saya dapat uang yang 7 juta, saudara, ya. Saudara saya sudah kumpul, ya. Saya dapat uang 7 juta. Saya tidak dioperasi. Itu kalau Tuhan bekerja dahsyat dan luar biasa, amin. Harus masuk dalam proses Tuhan, saudara, benar nggak? Kalau tidak masuk dalam proses Tuhan, saya nggak bisa lihat kuasa Tuhan, benar nggak? Betul. Saya tidak bisa menceritakan kepada orang, ya. Seperti Ayub. Ayub kata orang Tuhan itu baik, karena dia belum alami. Tapi waktu dia masuk dalam proses Tuhan, dia masuk dalam rencana Tuhan, bukan lagi dia katakan kata orang, tapi dia katakan bahwa benar dia mengalami Tuhan itu baik dan dahsyat. Tuhan itu ada, saudara. Dan saat itu, saudara, saya katakan terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan mau pakai saya untuk menceritakan kepada orang-orang yang sakit bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Saya mau katakan, saudara, dengan cara apapun Tuhan sanggup, saudara, ya. Dalam operasi pun saat itu kalau memang Tuhan suruh saya operasi, pasti juga Tuhan ada di situ, saudara. Dengan cara Tuhan, saudara, memberkati kita, menolong kita, menyembuhkan kita. Dan saya boleh melihat kuasa Tuhan tuh dahsyat dan luar biasa. Selama 24 tahun saya ditinggal oleh suami, saudara. Saya punya anak 3. Yang paling kecil 3 tahun. Tapi sekarang saya boleh melihat firman Tuhan, ya dan amin. Anak cucu kita tidak akan minta-minta. Amin. Diberkati dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya setia, saudara, dalam melayani apapun di gereja. Dulu saya disuruh besuk, ayo ya. Saya disuruh apapun, kalau untuk Tuhan saya lakukan, saudara. Dan saya pegang firman Tuhan. Jeripaya kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Firman Tuhan katakan setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan kita perkara-perkara yang besar. Bagaimana Tuhan mau kasih kita perkara yang besar? Yang kecil aja kita nggak setia, saudara. Jadi mari, saudara-saudara, Tuhan kasihi, pegang janji Tuhan. Harapkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Jangan fokus kepada masalahmu, penyakitmu. Tapi mari kita memfokus kepada Tuhan. Jangan kita mau menyerah, saudara, dalam menghadapi apapun. Tapi kita mau katakan, Tuhan, ini hidupku. Ya, karena pujian juga menguatkan kita, ya. Jangan kita cepat menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Apapun masalahmu, pergumulanmu, Tuhan itu sanggup, saudara. Saudara, saya ditinggal suami tidak tinggalin apapun, saudara. Karena waktu suami saya meninggal, itu sebelumnya dia meninggal 3 tahun dia sakit, saudara. Jadi selama 3 tahun tidak bekerja. Saya harus ngurus, waktu itu saya habis melahirkan, saudara. Saya harus urus bayi, saya urus
suami saya stroke, saudara ya, jantung dan ginjal, saudara. Dan saya harus mengurus dua, dan saya juga harus cari uang, saudara. Ya, waktu itu saya jual makanan, saya masak, saya jual makanan. Kadang-kadang saya ambil, saudara, barang-barang ke teman, supaya kalau tidak laku saya bisa kembalikan. Jadi saya tidak punya beban gitu ya. Saya lakukan, saudara. Dan saya tahu Tuhan itu bekerja dengan dahsyat luar biasa, saudara. Saya tidak pernah minta-minta, saudara. Karena saya pegang firman Tuhan. Terkutuk orang yang berharap kepada manusia, tapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Saya andalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya katakan kepada anak-anak saya, jangan harapkan kepada manusia, tapi mari andalkan Tuhan. Dan saya percaya waktu kita andalkan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Sampai sekarang, saudara, anak-anak saya boleh menyelesaikan S1, itu karena Tuhan, saudara. Saudara tanya uangnya, nggak ada, saudara. Karena Tuhan yang memberkati, amin. Bahwa benar, anak cucu kita tidak minta-minta, diberkati dan menjadi berkat. Ya, anak saya nomor 2, kuliah tanpa bayar, saudara. Dia masuk D3, dia jadi asisten dosen, saudara, di BSI. Dan waktu dia jadi asisten dosen, karena nilainya bagus, ya dikasih beasiswa ambil S1, saudara. Ya, tanpa bayar 1 peser pun. Dan waktu dia S1, dia sudah bisa mengajar jadi dosen, saudara. Waktu dia mengajar jadi dosen, nilainya bagus, dikasih lagi dikasih lagi, saudara, ambil S2, saudara, tanpa mengeluarkan 1 peser pun, saudara. Tuh Tuhan kita kalau bekerja tuh di luar kemampuan kita, amin. Ada firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan siapkan. Bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan puji Tuhan, sekarang anak-anak saya semua bekerja, itu anugerah Tuhan, saudara. Dulu saya kontrak, saudara. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya mau nggak kontrak, Tuhan. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya katakan bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Saudara, saya kontrak, tapi saya percaya waktu saya kontrak, Tuhan tuh tidak pernah mempermalukan anak-anak Tuhan. Tiap tahun saya bisa bayar. Sekalipun tiap tahun naik, saudara. Ya, saya bisa bayar 25 juta. Ya, itu karena Tuhan, saudara. Akhirnya pada satu waktu anak saya yang nomor 2, nomor 3 katakan, Ma, ayo kita beli rumah. Saudara, di mana-mana orang kalau beli rumah itu mesti punya uang, benar nggak? Ya, pasti ada uang lah, paling sedikit pegang. Kita nggak punya uang sama sekali, saudara. Saya berjalan sama anak saya 3, ya naik motor, saudara. Kita goncengan, karena anak saya yang pertama yang perempuan sudah menikah, dan yang sekarang tinggal tuh anak saya yang nomor 2 dan nomor 3, saudara, bersama saya. Dan kita bertiga jalan, saudara. Kita cari rumah, saudara, ke Pondok Gede, ke Bekasi, kemana saja kita cari, saudara. Ya, nggak punya uang, saudara. Ya, saya pikir ini saya kayak Abraham, saudara. Yang Tuhan bilang apa? Keluar. Ya, Abraham waktu disuruh Tuhan keluar nggak tanpa tahu kan? Abraham kemana dia harus tuju, saudara. Saya pikir gini, ini saya kayak Abraham juga. Pergi aja ya, dengan iman saya pergi, saudara. Dan setiap rumah yang kita lihat, saudara, yang kita mau, saudara, anak saya hitung-hitung, saudara, gaji mereka bukan gaji yang besar, saudara, cukup, saudara. Dan mereka katakan, Mama, hitung-hitung gaji kita nggak bisa, Mak. Saya katakan kepada mereka, kalau memang Tuhan belum izinkan kita punya rumah, jangan paksa diri. Benar, saudara? Kadang-kadang kita ini manusia selalu memaksa keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Ya, saya katakan, kalau memang Tuhan masih suruh kita kontrak, ya kita kontrak aja. Buktinya kok selama kita kontrak, Tuhan cukupkan kok. Kenapa kita mesti takut gitu ya? Dan akhirnya, saudara, beberapa rumah kita pergi, saudara. Beberapa tempat kita pergi selama 2 bulan, saudara. Kita jalan, saudara, tiap Sabtu, saudara ya. Karena anak-anak saya kerja, jadi Sabtu kita jalan, saudara. Setiap rumah mereka katakan, ya Mak, kita nggak bisa ambil, Mak. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting saya sudah jalan-jalan sama anak-anak saya, saudara. Karena saya ini orang yang suka jalan, saudara ya. Ya saya happy, saudara. Saya happy ya di motor ya. Ya kehujanan ya, panas, tapi happy, saudara. Sampai satu waktu, saudara, di motor saya bisa berwasa roh, saudara.
saya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, saya pikir kok Tuhan tuh dahsyat luar biasa. Itu ada satu sukacita yang luar biasa, saudara ya. Saya tidak dapat rumah, tapi saya dipenuhkan dengan Roh Kudus tuh. Aduh, semangatnya senang saya, saudara. Di motor saya bisa berbahasa roh, saya bisa menangis, saudara. Bukan karena nggak punya rumah, sudah nggak dapat rumah, enggak. Karena saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena saya bisa mengucap syukur, saudara. Dan waktu itu, saudara, kita pulang. Dan terakhir, saudara, di rumah ini yang sekarang saya tempati, saudara. Anak saya hitung-hitungan lagi, saudara. Ya kadang-kadang saya pikir kita ini kadang-kadang aneh, saudara ya. Nggak punya uang 1 peser pun, tapi berani mau cari rumah, saudara. Benar itu ya firman Tuhan. Iman itu bertindak ya. Tidak kita lihat, tapi kita lakukan. Ya, kita lakukan aja. Ya, yang mau Tuhan kasih apa enggak itu kan suka-sukanya Tuhan ya. Yang penting kita lakukan ya, apa yang kita bisa lakukan. Saudara, di rumah ini anak saya katakan, "Mak, kayaknya nggak masuk juga, Mak." Ya, saya nggak pernah mengecewakan mereka, malah saya kuatkan mereka. Karena saya tidak pernah minta saudara kepada mereka untuk beli rumah. Karena saya tahu kemampuan mereka ya. Dan mereka katakan, nggak bisa, Mak. Saya katakan, ya sudah. Ya, saya nggak pernah marah, saudara. Malah saya menguatkan mereka. Ya sudah, jangan paksakan diri ya, Nak. Kalau memang belum waktunya, ya sudah. Ya. Tapi Tuhan tuh dahsyat, saudara. Tiba-tiba anak saya nomor 2, dia ke kantor, saudara. Waktu itu pandemi, saudara. Orang dalam keadaan susah, saudara. Setahun yang lalu, 2 tahun, saudara. Orang dalam itu pas pandemi yang baru, saudara. Orang yang banyak yang susah, nggak bisa kerja, banyak yang di PHK, saudara. Tapi Tuhan tuh dahsyat luar biasa, saudara, kalau Tuhan bekerja. Tiba-tiba, saudara, anak saya pinjam uang di kantor, saudara. Saudara, dalam keadaan kantor itu lagi turun, saudara, kena pandemi. Tapi dahsyat Tuhan kita, saudara. Kalau dia bekerja itu luar biasa. Anak saya pinjam uang 350 juta, saudara. Bukan uang yang kecil, saudara. Uang yang cukup besar, saudara. Untuk satu perusahaan yang lagi dalam keadaan yang susah, saudara, dalam pandemi. Yang dia punya karyawan pada di PHK. Anak saya memberanikan diri, saudara. Pinjam ke bosnya. Dan saudara tahu, bosnya tidak macam-macam, saudara. Langsung ditanda tangan. Oke, katanya. Tiap bulan bayar dipotong dengan gaji. Wah, Tuhan kita dahsyat. Amin. Dalam keadaan orang dari pandemi, saudara, Tuhan memberkati dengan dahsyat luar biasa. Ya, dan saya boleh melihat Tuhan tuh bekerja dengan luar biasa, saudara. Ya, dan anak saya yang nomor 2 karena rumah ini cukup mahal, saudara. Ya, dan anak saya yang nomor 2 katakan, saya akan bayar setiap bulan, Mak, dengan gaji saya. Jadi rumah ini anak saya beli 2 orang, saudara ya. Yang satu uang mukanya 350 juta dan sisanya anak saya nomor 3. Itu kalau bukan Tuhan yang bekerja. Dan bukan saja itu, saudara. Yang punya rumah ini, saudara, dia yang urus semua, saudara. Kita nggak tahu, anak saya kan baru, saudara, nggak ngerti apa-apa. Dan anak saya juga waktu itu belum 1 tahun bekerja. Ya, nomor 3. Di mana-mana orang ambil rumah tuh harus 1 tahun bekerja. Baru di oke sama bank. Tapi kalau Tuhan tuh bekerja, enggak ada yang bisa menutup. Amin. Firman Tuhan katakan kalau Tuhan yang membuka, tidak satupun orang yang bisa menutup. Amin. Dan luar biasa, saudara. Yang punya rumah ini, yang nego ke bank, yang semuanya ya surat-surat dia yang urus, saudara. Dan Tuhan tuh dahsyat luar biasa, saudara. Dan selama saya melayani Tuhan, saya tidak pernah melihat anak cucu kita minta-minta. Amin. Dan puji Tuhan, saya bisa ada di rumah ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya diberkati Tuhan, bukan waktu orang lagi sukacita, saudara. Bukan waktu bangsa ini lagi senang, tapi dalam keadaan bangsa ini lagi penuh dengan masalah, penuh dengan hal-hal yang membuat orang susah, saudara. Di situ Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya. Makanya saya mau katakan, pegang firman Tuhan. Jangan kita menyerah. Dalam apapun Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Tidak ada masalah yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Ada firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah
sembuhkan. Dan saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, janji-janji Tuhan untuk orang-orang yang dikasihi Dia. Yang ketiga, poin yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 Mazmur 37 ayat yang kelima di sini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan tuh bisa bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Selama suami saya dipanggil oleh Tuhan, saudara, Tuhan tuh bukakan saya berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Waktu itu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saat saya membutuhkan suami saya, anak saya, waktu itu SD, saudara. Yang paling kecil 3 tahun. Saat saya membutuhkan suami saya, Tuhan kau panggil. Tapi saya tahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang berharap kepada Dia. Serahkan hidup kita. Waktu suami saya dipanggil oleh Tuhan, Tuhan bukakan saya berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya bisa melayani di kantor-kantor, di perusahaan yang besar, saudara. Di Unilever, di Panasonic, saudara. Di kantor-kantor. Kalau dilihat secara manusia, saya bukan pendeta yang punya nama, saudara. Ya saya siapa, saudara. Tapi saya punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Kadang-kadang saya heran, kok bisa ya Tuhan pakai saya di kantor-kantor yang besar. Itu tidak gampang, saudara, untuk masuk ke Unilever itu, masuk ke Panasonic, masuk ke kantor-kantor yang cukup besar, yang punya nama. Itu mereka kadang-kadang minta pendeta yang punya nama juga, saudara. Ya, yang hebat maksudnya. Tapi kalau Tuhan yang menuntun kita, saudara, dahsyat luar biasa, saudara ya. Saya kadang-kadang terheran-heran, kok bisa ya saya bisa melayani di kantor-kantor yang besar itu. Karena apa? Karena Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan katakan di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa melayani, itu karena Tuhan, saudara. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini, amin. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu juga karena Tuhan, saudara, amin. Bukan karena kita menjaga diri kita, bukan karena kita minum vitamin, bukan karena kita berolahraga, saudara. Bukan, saudara. Semua karena Tuhan. Ada teman saya, saudara, itu guru senam, saudara. Ya. Tetapi meninggal juga, saudara. Ya. Jadi tidak menjamin orang ya berolahraga itu membuat kita sehat. Benar? Betul. Kesehatan itu dari Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mau ingatkan kita berharap kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatan kita, ya. Karena kita tidak ada apa-apanya, saudara, tanpa Tuhan. Sekali lagi, kalau saya bisa melayani itu karena Tuhan. Bukan karena saya hebat, saya nggak ada apa-apanya, saudara. Saya orang yang berdosa, tapi karena kasih Tuhan, Tuhan mau mati bagi saya, dan Tuhan juga mau mati bagi kita semua. Dan saya percaya setiap kita mau taruhkan harapan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan taruhkan harapanmu kepada manusia. Jangan taruhkan harapanmu kepada pendeta, saudara. Pendeta pun bisa mengecewakan kita, amin. Ya, tapi taruh harapanmu kepada Tuhan. Selama 24 tahun, saudara, saya jalani hidup tanpa suami. Saya cuma taruhkan harapan saya dan anak-anak saya dalam tangan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkaulah suamiku, Tuhan. Engkaulah Bapa bagi anak-anakku, Tuhan. Dan saya tidak mau minta-minta. Saya mau berharap kepada Tuhan. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya melayani Dia, Allah Raja di atas segala raja. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, saudara. Banyak masalah yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Bukan sebagai hamba Tuhan terus nggak ada tantangan, lebih banyak, saudara. Lebih banyak Tuhan percayakan kita pelayanan, lebih banyak tantangannya, saudara. Benar, saudara? Ya. Lebih banyak, saudara. Untuk apa? Untuk membuat kita tuh lebih merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
lebih mematikan daging ini, saudara. Saya orangnya tadinya keras, saudara, sama anak-anak saya, berantem mulu, saudara, anak-anak saya. Ya, karena saya kadang-kadang sudah capek cari uang, ya. Kadang-kadang lihat rumah berantakan, pasti itu cepat terus langsung marah, saudara. Ya. Tapi dari situ Tuhan mengajar saya untuk saya mau mematikan daging ini, saudara. Tidak mudah, saudara. Salibkan keinginan itu tidak mudah, saudara. Tapi bersama dengan Tuhan kita mampu kalau kita mau, saudara. Dan saya belajar sampai saat ini, saudara, anak-anak saya bisa berdamai dengan saya. Ya, bagaimana kalau saya bisa bawa firman Tuhan kepada orang, sedangkan rumah tangga saya tidak ada damai, saudara. Ya, firman Tuhan katakan dari rumah dulu, baru kita keluar. Dan kadang-kadang kita yang bawa firman Tuhan itu selalu, saudara, ditegur, ya. Seperti saya bawa firman Tuhan, saudara, di mana-mana di gereja, ya, anak saya dengar apa yang tidak sesuai yang saya ngomong, pasti saya ditegur, saudara. Ya, mama bawa firman Tuhan hebat, tapi kelakuannya mama begini-begini. Tapi itu satu teguran yang membuat kita bisa berubah. Amin. Ya, kita juga mau ditegur, ya, bukan kita sebagai pendeta hebat terus kita bisa bawa firman Tuhan nggak perlu teguran. Paling banyak kita harus minta ditegur. Dan saya banyak belajar dengan anak-anak saya, saudara. Mereka tegur saya kalau saya ngomong sedikit salah, saudara, pasti mereka tegur saya, ya. Salah satu contoh, saudara, ya, karena waktu itu saya capek dan anak saya nomor 2 membuat sesuatu hal yang membuat saya kesel, saudara. Itu satu kata, saudara, sampai hari ini, saudara. Itu udah 10 tahun apa 11 tahun yang lalu, saudara. Itu saya lakukan, saudara. Satu kata aja, saudara. Saya cuma ngomong apa ke anak saya? Bodoh, saudara. Wah, dia marah setengah mati, saudara. Dia katakan, mama mau anaknya bodoh, katanya. Di situ, saudara, satu kata cuma bodoh, saudara. Itu udah berapa tahun, saudara? 15 tahun yang lalu, saudara. Tapi itu terekam di pikiran saya bahwa perkataan itu tidak boleh saya harus keluarkan, saudara. Ya. Dan mari kita sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, mari kita menjadi contoh untuk anak-anak kita melalui perkataan kita. Dan sekarang saya selalu memberkati mereka, saudara. Dan puji Tuhan, anak saya nomor 3 itu selalu memberkati saya malah, saudara. Ya, selalu dia peluk saya. Anak saya nomor 3, karena anak saya nomor 3 tuh dia nggak kenal bapak kan, kena 3 tahun, ya, ditinggal oleh bapak, jadi dia tuh dekat sama saya, saudara, ya. Dan selalu dia sayang sama saya, peluk sama saya. Kadang-kadang, saudara, saya diulus kepala saya, sayang mama, katanya. Saya pikir ini perbedaan, mestinya sayang jadi, ya, saudara, ya. Tapi dia lihat perjuangan saya, ya, bersama dengan mereka, dan mereka boleh melihat teladan dari hidup saya, ya. Kalau kita mau anak kita berubah, suami kita berubah dari kita diri kita sendiri, amin. Tidak mudah, saudara, ya. Salibkan kadang-kadang kita bisa, kadang-kadang kita nggak bisa, tapi kita minta kemampuan dari Tuhan. Tuhan, mampukan saya, tolong saya, Tuhan. Saya mau berubah, Tuhan. Dan saya boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam rumah tangga saya, saudara. Ya, ketiga anak saya, ya, mereka memperhatikan saya, ya. Malah mereka selalu melindungi saya, saudara. Kalau saya mau kemana-mana, jadi mereka itu sebagai suami saya, saudara, ya. Kalau saya mau kemana-mana, saya mesti minta izin. Mereka juga kalau kemana-mana minta izin juga sama saya, saudara, ya. Jadi kita saling melengkapi, saudara. Kita saling memperhatikan satu dengan lain, ya. Bukan karena kita seorang ibu, wah, seenaknya kita mau pergi, ya. Enggak, saudara. Saya belajar juga, ya. Jadi kalau saya mau kemana-mana, saya pelayanan keluar kota atau kemana, saya bilang sama mereka, mama mau keluar kota selama 10 hari. Kayak kemarin saya ke Bengkulu 10 hari pelayanan misi. Saya minta izin kepada mereka. Padahal mereka udah dewasa, saudara, ya. Udah bekerja semua, ya. Dan mereka katakan, silakan mama. Kalau itu mama mau melayani, kita nggak pernah halangi. Dan puji Tuhan, ya, saya bisa melayani. Ya, kalau kita melayani, terus anak tidak mengizinkan atau suami tidak mengizinkan, itu juga nggak benar juga, saudara, ya. Karena kita ada di dalam satu keluarga dan kita mau keluarga kita tuh mendukung. Dan puji Tuhan, mereka juga, saudara, kalau mereka nginap apa mereka pulang telat, pasti mereka WA saya apa telepon, ma, saya pulang telat, ya, saya di rumah A apa di rumah B apa saya di kantor. Jadi itu perlu dalam rumah tangga kita, saudara, untuk melengkapi satu dengan yang lain. Bukan karena kita kadang-kadang kita ini orang tua egois, ya, saudara, ya. Karena kita ini orang tua, kamu anak harus
tunduk ya. Ya juga saudara ya. Ya, saya belajar saudara ya. Saya belajar, saya menjadi bapak dan menjadi ibu saudara ya. Tapi saya boleh melihat Tuhan jamah hati saya, hidup saya katakan Tuhan, saya mau berubah. Waktu saya berubah, anak-anak saya juga pasti berubah. Amin. Jadi mari kita mau taruhkan harapan kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar dan ajaib. Sekali lagi saya katakan tidak ada masalah yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Yang penting jangan lihat masalahmu, tapi lihat Tuhanmu. Amin. Kadang-kadang kita lihat masalah kita tuh lebih besar dari Tuhan kita, benar? Ya, termasuk saya, saudara ya. Ya, puji Tuhan kalau di sini enggak, haleluya ya. Jadi tapi mari kita mau melihat Tuhan yang besar. Amin. Ya, dia sudah mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita. Dia mau kita sebagai anak Tuhan mendapat kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, ya sekarang Tuhan beri saya pelayanan, saudara. Ya, saya berdoanya begini, saudara. Tuhan, selagi Tuhan beri saya sehat, saya kuat, ya, saya mau melayani Engkau Tuhan. Dimanapun Tuhan utus saya, mau di desa kek, di mana saja, saya pergi Tuhan. Dan benar saudara, doa itu punya kuasa yang besar saudara. Tuhan kasih saya pelayanan, ya kemana-mana saudara. Sampai sekarang saya kebingungan saudara. Bingungnya apa? Karena terlalu banyak pelayanan kayak tadi saudara ya. Saya minta maaf tadi saya masuk telat. Kenapa saudara? Saya mesti ibadah di satu ibadah Zoom. Saya puisi ya, disuruh puisi saudara. Dan juga tadi saya pergi ke lapas Gunung Sindur ya, karena tim kita melayani di sana dan harus diperpanjang. Sekarang harus diperpanjang untuk melayani karena sekarang sudah tidak gampang untuk melayani lagi di lapas saudara ya. Jadi beberapa gereja tim itu yang mesti diseleksi gitu saudara. Jadi kemarin tuh diseleksi dan ditanya kepada katanya orang dalam ya, anak-anak Tuhan yang mana yang mereka mau dilayani karena terlalu banyak yang melayani di penjara dan sekarang dibatasi saudara. Dan kebetulan tidak ada yang bisa, saya diutus untuk memperpanjang ya di Gunung Sindur. Dan puji Tuhan tadi saya bisa pergi, saya naik ojek saudara ya. Saya umur sudah nggak muda saudara, udah 60 tahun. Tapi kekuatan Tuhan berikan. Amin. Ya, saya bisa melayani di Tangerang saudara, cukup jauh ya, di lapas Tangerang di mana Tuhan suruh saya ya, melayani di gereja-gereja ya. Ada satu hamba Tuhan katakan, Bu Messi mau nggak melayani di beberapa gereja, tapi tidak ada PK-nya. Saya katakan, ya soal PK itu belakangan, amin. Yang penting saya mau melayani. Saya nggak lihat PK-nya saudara, tapi saya lihat Tuhan yang saya layani, amin. Kalau saya lihat PK-nya, ya saya nggak akan melayani, benar nggak saudara? Ya. Nggak semua orang hamba Tuhan mau melayani ya tanpa PK saudara ya. Saya katakan Tuhan dimanapun Tuhan utus saya tahu saya melayani Tuhan Raja di atas segala raja, amin. Yang upah saya Tuhan, dan saya percaya kalau Tuhan yang upah itu luar biasa saudara. Kalau manusia yang upah kita terbatas, benar nggak? Tapi kalau Tuhan yang upah kita itu luar biasa saudara. Saya melayani di beberapa gereja tanpa PK saudara ya. Tapi sukacita saudara. Jauh saudara di Tangerang, rumah saya ini di Depok saudara ya. Cukup jauh ya. Tapi dengan sukacita saya melayani. Saudara, saya mau katakan melayani Tuhan itu sukacita saudara, amin. Tanpa PK pun kalau kita melayani dengan tulus saudara, Tuhan itu akan memberkati kita. Karena firman Tuhan katakan apa yang kita lakukan tuh Tuhan memperhatikan. Dan jeripaya kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Ada upah yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Dan puji Tuhan saudara, beberapa gereja saya melayani tanpa PK saudara. Nggak lama saudara, Tuhan berkati saya. Dengan apa saudara? Saya punya teman saudara, Ibu Christine dan Ibu Stefani saudara. Dan tim ini kita melayani, mereka melayani di penjara dan saya ikut mereka punya tim saudara. Dan pada suatu hari saudara, Ibu Christine ini berdoa dan di dalam doanya dia lihat saya tuh melayani bersama dengan mereka saudara, bersama dengan teman saya dua ini di orang-orang bule. Wah, haleluya, saya bilang ini dahsyat Tuhan ya. Ya, kalau Tuhan memberkati itu luar biasa, amin.
Ya, saya pergi melayani tanpa PK. Nggak lama, saudara. Tuhan menjawab. Saya bilang gini, Tuhan, saya mau melayani, tapi nggak ada uangnya, Tuhan. Ya, kalau di luar negeri, ya pasti tuh luar negeri, saudara-saudaranya orang bule-bule, saudara ya. Saya katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya pergi pelayanan, ya Tuhan tolong. Tiba-tiba, saudara, Ibu Christine ngomong gini sama saya, Bu Messi punya paspor nggak? Saya bilang, saya pernah ke Bangkok, itu juga dibayarin orang, punya, tapi sudah mati. Dia katakan, perpanjang paspormu, katanya. Ya, saya nurut, saudara. Orang yang taat itu luar biasa, saudara. Amin. Apalagi taatnya sama Tuhan, saudara ya. Ya, saya turut, saudara. Saya pergi perpanjang, dan puji Tuhan, saya diberkati, ya. Saya pergi perpanjang, dan waktu pergi perpanjang, saudara, sudah selesai, saudara, perpanjang. Saya pegang paspor itu, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, paspor ini sudah jadi. Ya, saya tidak mau paspor ini, Tuhan, diam. Saya mau paspor ini bergerak, Tuhan, dengan cara Tuhan, saudara ya. Ya, mau dia mau bergerak kemana itu kan caranya Tuhan, saudara ya. Itu doa punya peran punya kuasa yang dahsyat, saudara ya. Dan nggak lama kemudian, saudara, dia tanya, Ibu Messi sudah jadi paspornya? Sudah, tolong kirim. Haleluya, saudara. Saya foto, saudara. Terus dia bilang, kita akan melayani di Singapura. Dahsyat, saudara. Ibu sudah dibeliin tiket. Haleluya. Benar, saudara. Paspor itu bergerak ke Singapura, saudara. Haleluya. Tanggal 13 ya Juni saya melayani, dan mereka berdoa, mereka katakan, Tuhan suruh Bu Messi doakan satu orang yang sakit ya ke Singapura, dan cuma 1 hari, saudara. Oh, Tuhan tuh dahsyat, amin. Sampai sekarang saya terheran-heran ya. Mereka sudah berikan saya tiket pulang pergi, saudara. Dan bukan saja itu, mereka katakan sampai di Singapura, habis pelayanan kita bawa Ibu Messi jalan-jalan. Dahsyat Tuhan. Kalau melayani Tuhan itu luar biasa. Jangan minta upah dulu, saudara, amin. Ya, saya melayani beberapa gereja sudah tanpa PK, saudara. Tapi itu Tuhan tuh memberkati dengan dahsyat. Ya, pergi ke luar negeri, saudara. Haleluya. Ya, ke Singapura. Sudah ada tiketnya, saudara ya. 1 hari, nggak usah lama-lama, kata Tuhan ya. Haleluya. Yang penting sudah datang ke Singapura, doain orang, dibawa jalan-jalan, dibawa makan, pulang. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, amin. Yang penting kita melayani dengan tulus, saudara ya. Jangan lihat melayani karena PK, saudara ya. Itu nggak tulus, saudara. Tapi melayani Tuhan dengan tulus, dengan sukacita. Tuhan itu tidak berhutang, saudara ya. Nggak lama, saudara, Tuhan itu dahsyat luar biasa, saudara. Sampai sekarang saya katakan, mana lagi saya mau melayani ya yang nggak ada PK-nya, saudara. Dahsyat Tuhan kita, amin. Karena nggak semua pendeta mau melayani tanpa PK, apalagi jauh-jauh, saudara ya. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, saudara. Ya, kita mesti makan, apalagi itu bisa 1 hari, apalagi jauh-jauh, saudara. Tapi Tuhan itu dahsyat. Dia tidak pernah berhutang dalam hidup kita, amin. Yang penting kita mau menyerahkan hidup kita, bergantung sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Dengan 3 poin ini, kita mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Ada pujian itu dikatakan, bila awan gelap menutupi hidupku, janganlah takut, janganlah takut. Tiada beban yang menghalangi pergumulan kita, janganlah takut, janganlah takut. Tuhan pasti buka jalan bila kita berseru kepadanya. Mujizat pasti kan terjadi, karena bagi Dia tiada yang mustahil. Oh, percaya saja, amin. Percaya saja, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Amin. Percaya, Tuhan buka jalan. Apa masalahmu, apa pergumulanmu, apa penyakitmu, Tuhan sanggup, karena Dia Allah yang punya segala-galanya. Jadi hari ini saya mau katakan, ya, jangan menyerah. Tapi hari ini kita tetap
andalkan Tuhan dan semangat di dalam melayani Tuhan, semangat di dalam ibadah, amin. Ya, karena kita tahu di dalam ibadah ada janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Elia Esther Ya, untuk kesempatannya. Tuhan berkati. ya, terima kasih buat Bu Mercy ya. Luar biasa ya, kesaksiannya dahsyat ya. Itu dengan tema bagaimana menjadi seorang yang menang. Nah, Ibu Mercy ini udah menang ya. Amin. Setiap pencobaan, ujian ya, pergumulan itu semua Tuhan turut bekerja. Amin. Jadi memang betul Roma 8 ayat 8 bahwa Allah akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, Amin. di sini Tuhan tahu punya hati untuk dia. Makanya dilengkapi ya yang tidak terpikirkan ya dibuat segala sesuatunya oleh Tuhan. Jadi puji Amin. Tuhan ya ini firman ini jadi yang ke-1 kata apa? Kita harus mau masuk dalam rencana Tuhan. Betul, pelayanan ini nggak boleh nyelonong sendiri, harus dalam rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan tuh indah dan ada poinnya, ada nilainya. Tapi kalau kita nyelonong sendiri nggak dapat poin, nggak dapat nilai. Karena apa? Karena Tuhan tidak menyuruh kita. Makanya kita harus peka dengan Tuhan seperti itu ya. Betul kata Ibu Messi. Yang kedua dikatakan apa? Jangan cepat menyerah ya di sini. Seringkali kita ada masa pergumulan menyerah, udahlah Tuhan, istirahat dulu. Betul nggak ya? Ya pergumulan ini kebanyakan itu belum apa-apa terkena intimidasi menyerah. Iya. Tapi di sini jangan cepat menyerah. Masih ada Tuhan yang harus Amin. diharapkan ya. Luar biasa Ibu Messi ya, nggak menyerah, maju terus ya. Amin. Apapun juga. Nah inilah khasnya kalau jadi pendoa ini tuh memang gagah perkasa ya, kayak pasukan prajurit Kristus. Karena saya kalau lihat Ibu Messi ini seperti kayak prajurit Kristus, tentara Kristus gitu ya. Karena kalau pendoa itu bisa ketangkap rohnya itu perkasa gitu ya. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau jadi prajurit, jadi tanpa menyerah ya. Apapun pergumulannya, memang ada pergumulan yang tadi katakan ya. Tapi cuman itu Tuhan menguji. Tapi akhirnya Ibu Messi lolos juga di mata Tuhan Amin. ya. Seperti di operasi itu, mau dioperasi, hanya Tuhan sendiri yang operasi. Luar biasa. Saya juga ngalami juga kayak Ibu Messi juga. Waktu itu anak yang kedua baru 3 bulan ternyata keguguran karena saya bawa kendaraan, akhirnya keguguran. Waktu itu saya paling takut namanya pisau operasi, itu paling takut namanya tuh dokter tuh, wah saya udah takut sama sekali karena belum pernah namanya dioperasi. Waktu itu saya cuma doa, ya seperti Bu Messi, saya doa, Tuhan, kata saya mau dioperasi, saya pengen tanganmu sendiri Tuhan. Engkau sendiri kata saya yang ambil alih, kata saya takut sekali, kata kebayang tuh pisau gunting gitu yang saya bayang itu yang saya takut. Waduh, kata saya di benda-benda masuk ke badan saya. Tapi waktu pertama ditatap wajah, tatap dokter pertama yang saya lihat apa Bu Messi? Mata Yesus. Mata Yesus menatap saya sampai bengong lihat dokter ini, nggak salah ini Yesus. Itu dengan penuh kasih. Ya saya lihat mata dia, mungkin dia bingung ini orang mau dioperasi kok kenapa menatap dia terus. Yang saya lihat itu dia Yesus gitu ya. Jadi saya terpesona lihat mata dia, kalau ini Tuhan Yesus sendiri. Di situ saya langsung hilang yang namanya ketakutan, khawatir, sama sekali. Yang operasi itu nggak takut sama sekali. Kenapa? Ini loh aku ada bersamamu di situ benar-benar. Jadi makanya Ibu Messi ini memang luar biasa ya. Dioperasi dengan kumpulin uang, akhirnya uangnya dapat, dioperasinya enggak ya, itu bonus dari Tuhan ya, luar biasa ya. Nah di sini jadi Ibu Messi juga diloloskan sama Tuhan. Yang penting kita takut Tuhan, maka berkat akan mengikuti di belakang. Amin. Yang penting sama Tuhan jangan hitung-hitungan, yang penting lakukan apa yang Tuhan mau. Saya lebih setuju seperti itu. Kenapa? Saya melakukan seperti itu. Kenapa? Hanya satu motivasi saya, untuk menyenangkan Dia. Nah, ini Ibu Messi punya hati untuk menyenangkan Tuhan ya, ditinggal sama suami, 3 anak ini sebagai malaikatnya Ibu Messi ya, dihibur ya. Nah, ada teguran itu sebetulnya anak dipakai sama Tuhan. Gitu ya, untuk menegur ibu orang, oh iya benar ya, saya juga suka begitu. Jangan lo takut-takut lo, Mami mana imannya takut-takut, iya benar juga ya. Nyampein firman,
harus punya iman. Loh kok Mami sekarang nggak punya iman, takut, iya bener juga ya. Kalau ditegur sama anak tuh kena juga gitu. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai. Seperti Bu Messi ini ya, luar biasa, 3 anak. Sekarang udah nikah, ibu bebas ya melayani. Di dalam saling memperhatikan satu dengan lain itu indah. Ya, harta yang paling indah itu di mata Tuhan itu apa? Kerukunan. Ada kesatuan. Buat apa kaya kalau perang dunia? Betul nggak? Betul. Buat apa kaya jadi perang dunia ya? Satu dengan lain tuh nggak ada akurnya, itu kayak aduh nggak nyaman, hilang damai, nggak ada damai sejahtera. Syukurilah kalau di tengah-tengah kita ini ada Yesus ya. Itu Amin. kita nggak pusing, ada nggak ada, selalu mengucap syukur yang tadi Bu Messi katakan ya, selalu bersyukur. Itulah karena kita ada bersama Tuhan ya. Maka di sini yang ketiga ya dikatakan apa? Di sini jangan cepat menyerah, yang ketiga apa? Serahkan hidup kita Berharap. kepada Tuhan. Benar. Kita berserah apapun juga kondisi apa, keuangan, masalah apapun juga, kalau kita berserah sama Tuhan, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ibu Messi ya, kesaksiannya banyak sekali ya. Yang nggak diduga-duga cuma minta sama Tuhan, karena Tuhan tahu hati Bu Messi ini punya hati kepada Tuhan, maka Bu Messi lah yang dipilih sama Tuhan, itu ya. Amin. Memang banyak yang ingin melayani, tapi yang mengetahui hati yang dalam hanya Tuhan, ya. Amin. Jadi nggak ada saat ini untuk rebutan pelayanan, nggak Iya. ada ini untuk saling dorong-dorongan, karena semua Tuhan melihat motivasi yang benar. Nah, Ibu Messi ini dinilai sama Tuhan benar motivasinya untuk menyenangkan Tuhan. Makanya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Amin. Tidak salah Tuhan memberkati karena orang yang tepat dan orang yang benar. Ya. Amin. Nah, inilah kelebihan kita kalau orang benar, berkatnya tanggung-tanggung, mujizatnya. Amin. Ya, luar biasa Bu Messi, terima kasih firman-Nya ya. Ya, Luar makasih Pak biasa Bu. firman-Nya bagaimana jadi seorang yang pemenang. Bu Messi udah jadi pemenang ya di dalam masalah, luar biasa, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati Bu Messi. Amin. Terima Makasih kasih Bu. ya. Ya firman-Nya luar biasa ini ya. Dengan kesaksian-kesaksiannya luar biasa sekali. Jadi inilah ya, teruskan dalam melayani Amin. biarkan terus sampai Tuhan datang ya, kita dijemput di atas awan-awan bersama-sama. Puji Tuhan. Ya, kita mungkin angkat satu pujian ya, Pak Rasman. Silakan angkat satu pujian Pak Rasman. Nanti doa syafaat ya Bu Esther, silakan Pak Rasman. Mana Pak Rasman-nya? Pak Rasman? Oh, nggak ada. Bu Maria, boleh angkat satu pujian? Ya. Ya, angkat satu pujian, nanti siapkan untuk Bu Esther doa ya. Silakan. Satu pujian. Iya. Ambil gitarnya dulu. Ya. Ya. Ya, bersama-sama. Apa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa puji rakyat, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa puji rakyat, aku memujimu, aku menyembahmu. Haleluya, Bapa puji rakyat, aku memujimu, aku menyembahmu.
kembalikan ya. Ya, silakan. Terima kasih Bu Maria. Silakan doa syafaat. Bu Esther, silakan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu kepada kami. Terima kasih Bapa buat kesehatan, berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya Engkau beri kepada kami. Kami boleh ya Bapa beribadah pada malam ini, memuji, meninggikan namamu dan memuliakan namamu dan berdoa kepadamu. Mari Bapa, Engkau urapi kami semua. Biarlah kami Bapa semakin hari semakin melekat kepadamu. Semakin hari makin mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Karena Engkaulah Bapa yang baik kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa ya Bapa buat firman-Mu Bapa yang dibawakan Ibu Tuhan dan melalui kesaksiannya Tuhan yang luar biasa. Tuhan urapi kami semua Tuhan. Nyatakan Tuhan firman-Mu di dalam hidup kami. Kau jadikan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah kami Bapa boleh dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Karena Engkau berfirman ya Bapa, orang yang dihajar itu yang dikasihi Tuhan. Mari Bapa Engkau didik kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Matikan segala kedagingan kami ya Bapa. Karena keinginan daging adalah maut, keinginan Tuhan firman-Mu yang adalah memuliakan Tuhan. Mari Bapa, siapapun kami Tuhan, urapi kami dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau pakai kami Tuhan untuk pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Bahwa Engkaulah Tuhan yang bertanggung jawab di dalam hidup kami. Hidup kami adalah di tangan-Mu ya Bapa. Baik semua anak-anak kami, suami kami, sanak saudara kami Tuhan. Biarlah kami Engkau tuntun kami terus Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau menjalani hidup ini. Terutama Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Mari Bapa kuatkan iman kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu mata kami tertuju kepadamu saja. Sekalipun dunia Tuhan di sana sini kabar menggemparkan ya Tuhan. Tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sudah berjanji kepada kami. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Kau sekali-kali tidak membiarkan kami. Biarlah kami Tuhan memegang janji-Mu teguh Tuhan. Tuntun kami terus Tuhan untuk selalu setia kepadamu. Menjaga hati kami ya Tuhan. Kekudusan kami Tuhan. Tetap Tuhan. Takut akan Tuhan dan kami mengasihi Engkau ya Bapa. Biarlah hidup kami bukan kami lagi. Tetapi roh-Mu yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami buang segala ketakutan. Kami buang itu karena roh takut itu bukan dari Tuhan. Engkau sudah memberikan roh keberanian kepada kami ya Bapa. Biarlah kami semua berani untuk benar dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Ibu Elia Tuhan. Yang selalu mengumpulkan kami untuk boleh kami beribadah Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau selalu berkati juga dia pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan. Kau pakai Tuhan dengan luar biasa bersama Ibu yang membawa firman tadi Tuhan. Kau pakai dengan dahsyat ya Bapa. Biarlah yang terbelenggu boleh dilepaskan melalui mujizat-Mu. Yang sakit disembuhkan. Bahkan yang berkekurangan Engkau berkati Tuhan melalui firman-Mu yang dibawakan Tuhan. Berkati Tuhan suami Ibu Lia, berkati anaknya,
Berkati juga ibu yang membawa firman-Nya, berkati anaknya, berkati pelayanannya. Dimanapun dia berada ya Bapa, Engkau selalu beserta dengan dia. Karena Engkau berfirman Tuhan, pergi beritakan firman, Engkau akan menyertai dia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik pada malam ini. Biarlah Tuhan yang selalu memegang tangan kami, memberikan Tuhan kekuatan kepada kami. Biarlah kami Tuhan selalu belajar untuk firman-Mu dan Engkau berikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah kami Tuhan selalu tidak takut akan apapun yang terjadi karena Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang susah Engkau hibur, bahkan yang terbelenggu yang Kau lepaskan. Yang mencari jalan buat masalahnya, Engkaulah jalan Tuhan. Karena masalah itu lebih besar semua Engkau Tuhan daripada masalah kami. Daripada semua Tuhan yang kekurangan kami, Engkau terlebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Bapa. Berikan roh takut akan Engkau pada bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan boleh takut akan Tuhan dan melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Curahkan pertobatan besar-besaran ya Bapa, yang terakhir ya Bapa. Biarlah segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa, Kau berkati Presiden kami Tuhan Pak Jokowi. Mulai dari tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Kau jamah Bapa, beri roh takut akan Engkau. Biarlah semua Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, boleh takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah mati untuk kami semua manusia. Engkau bangkit, Engkau pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih ya buat Bu Esther. Ya, saat ini kita akan buka ruang ya untuk mau bertanya. Saya minta saat ini mungkin ya Ibu Meske, Bu Meske mau bertanya Bu Meske, bagaimana Ya. menjadi seorang pemenang pada hambanya Ibu Messi? Ya, Iya, selamat malam Bu Messi. malam Ibu. Firman-Nya luar biasa. Kesaksiannya juga, waduh, sangat luar biasa Bu. Tuhan pakai Ibu ya. Amin. Terima Pelayanannya kasih lebih Ibu. dahsyat lagi. Amin. Tuhan memberkati Bu ya dalam Ya, pelayanan. Tuhan kasih Ya. Bu. Ya, Amin. makasih Bu firman-Nya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sampaikan aja ya, nggak ada yang mau sampaikan. Puji Tuhan ya, penghormatan buat Ibu Messi ya, luar biasa firman-Nya ya. Ya, makasih buat Bu Meske ya. Mungkin saya mau tanya juga dengan siapa? Ya, Ripka. Halo Ripka. Ripka mau bertanya bagaimana menjadi seorang yang menang? Ripka. Oke, nggak ada ya. Ya, Pak Rasman masih adakah? Pak Rasman ada Bu. Ada Ibu, terima kasih firman-Nya luar biasa, kami diberkati. Oh, Terima kasih Pak. Ya Bu. Ya, disingkat padat Bu di sini Bu, jangan heran ya Bu Messi ya. Ini lugu-lugu di sini Bu, beda sama yang di Bapak kan, di Pak Amin kan, wah. Ini kalau di sini singkat padat gitu, jadi Amin. Haleluya, Pak Rasman nggak pernah ada pertanyaan. Berkati. Kita jadi geli sendiri ini. Aduh, benar-benar terlalu lugu-lugu di sini. Bagus Bu. Jadi saya kan nggak repot Bu untuk jawabnya. Katanya benar-benar di sini manis-manis. Pernah siapa? Oh ya, Pak Joni nih. Pak Joni nilai diem-diem juga Pak Joni. Silakan Pak Joni, kata Pak Joni.
Di grupnya Bu Elia mah manis-manis, iya manis-manis. Saya bilang. Pak Joni silakan Pak Joni. Pak Joni, halo Pak Joni. Halo Bu Messi. Ya, sorry. Saya memang hari ini agak kurang enak badan. Lagi Oh, batuk. Oh ya, Makanya tadi saya nggak ikut ibadah FM. Iya. Tapi sedikit aja. Terima kasih untuk firman-Nya, Ibu Messi. Bagaimana ya menjadi Pak Joni. seorang pemenang ya Bu ya. Ya. Ya, Ya, contohnya Ibu sendiri ya. Ibu sudah menjadi seorang pemenang. Ya. amin. Jadi dari apa yang kesaksian dari Ibu tadi sungguh menguatkan kita semua ya bahwa Iya. kita memang punya kemampuan, dimampukan Tuhan untuk menjadi seorang pemenang. Oke, sebentar nih. Saya mesti buka pintu dulu lagi. Bentar Oh ya. ya Pak Joni. Iya. Oke, biasa. Bu Messi, kalau Ya, Pak Joni Kita ini, dilanjutkan yang lain dulu. iya. Kalau Pak Joni, kalau nggak diganggu sama doginya, sekarang ada pintu diketok-ketok. Jadi kita harus maklum Bapak ini satu. iya. Haleluya. Ya mungkin Kadang-kadang ke ini juga Bu. Waktu itu beli minyak. itu dia. Bu Messi boleh dong nanti kita pergi ke ini Kemana Bu? ke Ibu Lydia. Ibu Lydia minta saya ke sana pelayanan. Oh ya boleh Bu. Di Serang ya. Iya, Serang. Iya. Tahu kan Serang saya belum pernah tahu gitu kan. Saya juga tak. Saya juga nggak tahu Bu waktu itu sama Pak Johannes. Nah itu justru nanti kalau ada beberapa orang kita ke Serang pelayanan ke sana. Iya. Apa soal kendaraan sih ya mungkin pakai mobil saya kali ya. Iya. Ke Serang gitu yang tahu jalan aja. Kalau misalkan nggak tahu jalan kan repot juga ya. Iya. Nah, udah lama sih dia minta saya untuk Oh iya. di sana di gerejanya dia. Cuma saya pikir siapa ya orangnya gitu kan. Jadi Coba Pak Pak Yohanes deh. Tapi Pak Yohanes bisanya dia Minggu. oh Minggu ya. Pak Yohanes Iya. tinggal di Jakarta ya. Ini Dia enggak, dia di Bogor. Oh di Bogor ya. Iya. Oke, nanti apa kita bicarakan ya untuk Iya. personal apa ya kita pengen meninjau juga ke sono juga gitu kan pelayanan Iya. Bu Lydia ya gitu. Iya. Saya udah bilang sih ke beliau, ya nanti saya mau melayani tapi sampai sekarang belum gitu sayanya kan. Iya. Karena saya butuh orang juga gitu ya. Iya. Jadi apa saya juga nggak namanya perempuan kan pasti ada khawatirnya, apalagi nggak tahu Iya. jalan takut nyasar gitu kan. Iya. Kalau misalkan ada yang tahu jalan kan kayaknya lebih abdol gitu kan. Iya. Iya. Oke. Apa Pak Joni kali itu Pak Joni tahu sekali Pak Joni Tahu apa Bu? itu ke Bu Lydia. Ya. Kenapa? Tahu ya ke sana ya. Ibu ke Elia Lydia. Esther. Iya. Iya, pelayanan ke mana tuh? Apa namanya? Serang dia. Serang. Di Serang. Iya, nanti dah kita doa dulu sama Tuhan tepatnya kapan gitu ya. Kita sama-sama ke sana. Silakan Pak Joni, mungkin tadi pertanyaannya terputus. Ya, saya mungkin nggak bertanya, saya cuman ambil ringkasannya aja. Jadi ada 3 poin yang tadi sudah Ibu Messi sampaikan pada kita. Iya. Yang pertama adalah masuk dalam rencana Tuhan. Sebagaimana diatur dalam Roma 8 ayat 28 ya kalau nggak salah. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya memang terpanggil itu belum tentu juga terpilih ya. Tapi yang semua orang juga terpanggil sebetulnya. Tuhan menyediakan waktu untuk memanggil ya atau mengundang kita semua untuk masuk di dalam kerajaannya. Tapi kalau terpilih ya itu otoritas Tuhan ya nanti. Ya kalau Ibu Messi udah pasti yang terpanggil dan terpilih juga. Luar biasa ya. Bonus-bonusnya banyak. Bonusnya. Ya itu anak-anaknya juga semuanya kalau kata orang Chinese uhau ya. Semuanya kalau saya lihat
Semuanya sayang semua mamanya ya. Luar biasa. Ya. Yang kedua, mungkin tadi jangan cepat lelah atau menyerah. Karena memang terus terang banyak orang yang istilahnya masih di dalam perjalanan menuju garis finish, tapi baru tengah jalan sudah menyerah gitu ya. Nah, ini memang banyak terjadi juga ya, sehingga mereka tidak mencapai garis finish yang Tuhan sudah tentukan. Kalau ayatnya mungkin saya ambil dari 2 Korintus 4 ayat 17, dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, saya tahu, dengar kesaksian Bu Messi tadi, luar biasa penderitaannya. Tapi memang penderitaan Tuhan Yesus itu jauh daripada penderitaan yang kita alami. Jadi kita harus jangan cepat menyerah, tapi mari kita terus maju, kalahkan kedagingan kita ya, dan pikul salib dan ikut Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Yang ketiga adalah layanilah Tuhan. Semangat melayani Tuhan. Ada banyak ayat di sini yang saya dapat, Yohanes 12 ayat 26. Ada juga 1 Korintus 9 ayat 13 dan Roma 12 ayat 7. Tapi ya istilahnya semangat melayani, kita tidak boleh kendor dalam melayani ya. Seperti yang Bu Messi alami. Walaupun melayani tanpa PK, jalan terus. Gitu ya. Keren. Nggak semua orang ya, nggak semua hamba Tuhan yang mau begitu, Bu Messi. Kebanyakan mereka malah ada juga yang pakai target, budget gitu ya. Oh kalau mau mengundang pendeta ini, misalnya sekretaris bilang, ya harus memenuhi syarat-syarat ini, antara lain PK. Ya ini belum sungguh-sungguh. Kalau sudah seperti itu, saya rasa belum sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Karena kita dituntut untuk melayani Tuhan tanpa pamrih. Ya. Jadi semuanya itu tergantung dari masing-masing hamba Tuhan. Apakah dia mau melayani dengan sungguh-sungguh, mempunyai semangat yang untuk melayani, maka tentunya Tuhan akan memberikan kekuatan. Ya. Walaupun tanpa PK, tapi Tuhan pasti akan memberkati kehidupannya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan. Maaf tadi, saya memang agak terlambat tadi. Saya sempat tidur dulu karena ini agak watok gitu ya. Baik, mungkin itu aja Bu Messi. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih Tuhan Pak Joni. memberkati pelayanan Amin. Ibu. Sembuh Pak Joni. Amin. Terima kasih Bu. Ya, Ya, saya kembalikan Ibu Elia. Ya. Terima kasih Pak Joni ya, cepat sembuh, banyak istirahat, jangan kena angin. Ini angin sekarang lagi kencang-kencangnya ya. Iya. Benar sekarang Mungkin itu. saya masuk angin juga ini. Nah itu Iya. ya, jadi waspada aja, kita banyak diem di rumah aja, istirahat ya, banyak makan vitamin juga Pak. Kalau bisa Iya, iya. itu minum jahe, air jahe itu bagus ya. Itu Air jahe. air jahe itu bagus, sama kunyit itu direbus ya, terus diminum. Sama serai juga, Bu. Sama sereh itu bagus juga ya. Serai. Iya, serai Ya, itu ya. boleh gitu. Tuh jaga stamina juga gitu ya. Iya, cepat sembuh ya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Makasih, Bu. Joni. Iya. Oke, saat ini saya mau bertanya sama mungkin Ibu Maria, mau bertanya Ibu Maria tentang ini. Bagaimana menjadi seorang yang menang? Bu Ya. Maria. Ya puji Tuhan. Jadi seorang pemenang. Kenapa bisa jadi menang dalam segala hal? Bisa ada terobosan, bisa ada jawaban, bisa ada mujizat. Karena orang itu meresponi kehendak Tuhan. Dan dia selalu menjaga kekudusan, dan ia mengimpartasikan kebenaran itu ke banyak orang. Teristimewa kerinduan untuk jiwa-jiwa. Sehingga tidak heran pasti akan jadi pemenang. Jadi setelah itu dimiliki oleh setiap
orang-orang yang mendengarnya firman malam hari ini, sehingga terjadi impartasi yang Ibu sampaikan, karena yang disampaikan adalah kesaksian kehidupan yang nyata dan dialami. Nah, kenapa sampai bisa terjadi ada terobosan, bisa terjadi jadi pemenang? Karena kita kawan sekerja dengan Tuhan. Kita adalah baitnya. Nah, baitnya ini apakah kita menyadari bahwa kita tuh sebagai harus membangun bait Tuhan itu, bagaimana kepada orang yang tidak menyadari mereka tuh ada baitnya Tuhan, sehingga mungkin ada kebocoran, ada kelemahan. Tapi bagi seorang pemenang, dia menyadari dia membawa bait Tuhan di dalam dirinya, dan dia harus membangun orang-orang sekitarnya dengan iman kita yang menyala-nyala. Sehingga impartasi boleh terjadi, roh terobosan akan terjadi impartasi kepada mereka-mereka. Nah, inilah mungkin yang Ibu dapat, yang saya tangkap ya. Karena Tuhan selalu, siapa yang menabur benih kebenaran, Tuhan akan tambahkan lagi benih-benih selanjutnya. Itu Amen. aja. Bapak Yahweh berkati ya. Itu aja. Terima Terima kasih. kasih Bu, Tuhan berkati Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Ya, kasih Bu Maria ya. Ya, bagus ini. Jadi apa menjadi contoh Ibu Messi ini menyampaikan ini untuk membangkitkan ya, bagaimana terutama yang dibangkitkan ini dalam roh kita dulu, di dalam kebenaran dulu ya. Nah, kalau kita nggak punya motivasi, pasti kita akan jadi pemenang. Ya, apapun juga. Ya, saya percaya dan berkat-berkatnya itu udah Tuhan sediakan kepada orang yang Amen. tepat. Nggak akan salah. Puji Tuhan ya. Nah, saat ini saya minta Pak Anfal. Salam Pak Anfal. Pak Anfal. Mana nih Pak Anfal? Ya, salam Lagi Bu. buka puasa Pak Anfal. Iya. Tiduran. Buka puasa ini udah kelewat. Ikan saya kebobo. Silakan Pak Anfal. Ya, terima kasih. Tadi saya terlambat tadi, maaf ya. Silakan. Bagaimana Ya, menjadi orang yang menang? temanya apa itu? Bagaimana menjadi seorang yang menang? Ya. Bagaimana menjadi seorang yang menang atau Ya, Roma 8 ataupun 8. Iya. Ya. Pada intinya bahwa kita ini sedang berjuang ya. Ya. Di dalam kehidupan ini, kita ini sedang berjuang untuk menuju kemenangan. Jadi kita ini belum tahu apakah kita ini menang atau sebaliknya kita ini akan menjadi kalah. Ibu udah makan, itu makan obatnya udah. Ya, kalau kita lihat di Wahyu 21 ayat 7, saya akan membacanya. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya. Jadi ada lagi ya. Kata barang siapa menang, kita banyak jumpai dalam kitab Wahyu ya. Di sini Wahyu 2 ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh ya, kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, laki-laki ya, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Amen. Yang ada di taman Firdaus Allah. Itu orang-orang yang menang ya. Barang siapa yang menang. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi banyak sekali kita jumpai barang siapa menang. Jadi kita ini sedang berjuang untuk menuju kemenangan itu. Tadi Bu Messi banyak ya, cukup banyak bersaksi, luar biasa kesaksiannya. Yang saya juga ingin tanyakan, sebenarnya di dalam hal bagaimana menjadi seorang menang itu. Jadi menang dalam hal apa Bu kira-kira konkretnya saja. Jadi supaya lebih jelas itu.
Jadi menang selama hidup di dunia ini, kita mendapatkan kemenangan, kehormatan atau apa, bagaimana. Jadi konkretnya sesuai dengan firman Tuhan, kemenangan apa yang sebenarnya? Mungkin sedikit ya definisi atau penjelasan sedikit aja dari Bu Messi. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, makasih Pak Anwar. Ya, tadi Pak Anwar bilang menang dalam hal apa ya? Iya. Ya, tadi saya udah menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau kita mau menang kita harus diproses ya. Masuk dalam rencana Tuhan. Karena kadang-kadang kita mau menang di dalam rencana kita. Tapi kita tidak mau menang dalam rencana Tuhan. Karena firman Tuhan katakan jalan kita belum tentu jalan Tuhan. Rencana kita belum tentu rencana Tuhan. Tetapi kalau kita taruhkan setiap rencana kita dalam tangan Tuhan, sekalipun ada masalah, pergumulan, penyakit, kesusahan, tapi kita bisa menang ya bersama dengan Tuhan. Pastinya ya kalau kita menghadapi hidup ini tanpa Tuhan kita nggak bisa, Saudara. Pak Anwar ya. Ya. Karena firman Tuhan kata di luar Tuhan, tanpa Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita menang itu bukan karena kita, ya, karena Tuhan, ya, karena Tuhan. Karena ada firman Tuhan katakan roh yang ada dalam kita tuh lebih besar, ya, bukan roh kita tapi roh yang Tuhan punya itu lebih besar. Dia bisa mengalahkan segala hal, ya, kegagalan, ya, kebangkrutan, ya, segala hal, ya, kita bisa menang kalau roh itu ada dalam hidup kita. Kenapa anak-anak Tuhan banyak tidak menang? Karena mereka tidak mau masuk dalam pembentukan Tuhan, proses, ya. Maunya menang tapi nggak mau berjuang. Ya. Repot ya. Iya kan? Saya banyak menang kenapa? Karena saya masuk dalam proses, Saudara, ya, Pak Anwar. Iya. Banyak kan sekarang kita lihat anak-anak saja kalau mau naik mereka mau naik kelas aja mereka mesti ulangan. Ini cucu saya ini mau SMP ujian tuh benar-benar mereka beri waktu mereka tuh untuk belajar, untuk perhatikan. Nah, begitu juga kita dalam Tuhan ya. Kalau kita mau menang di dalam Tuhan, ya masuk dalam proses Tuhan. Memang tidak mudah ya. Kalau ngomong gampang ya. Ya. Kalau kita aman-aman saja gampang, tapi waktu proses itu datang, masalah itu datang, penyakit itu datang, wah kadang-kadang kita menyerah. Tapi firman Tuhan jangan pernah menyerah. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dan saya percaya juga Pak Anwar sudah menang. Yesus sudah menang kok. Dia sudah kalahkan maut, sudah kalahkan penyakit kita. Dia sudah kalahkan segala-galanya. Dan kita harus menjadi orang-orang yang menang. Karena kita ada anaknya. Kalau bapaknya menang, anaknya harus menang. Haleluya. Itu aja Pak Anwar, Tuhan berkati. Iya. Kalau waktu saya masih remaja dulu, masih muda ya, saya suka mimpin ujian dulu. Itu saya suka menyanyikan lagu yaitu favorit saya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang. Apa lagi? Dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Ya, sebab di dalam peperangan itu musuh utama iblis. Iya. Lawanlah iblis, ya, maka engkau pasti menang, ya itu. Iya. Jadi itu yang harus ditekankan, ya. Sebab banyak orang mengalami kemenangan dalam arti kesuksesan, ya. Tetapi iblis itu tidak mau tinggal diam, ya. Mereka sangat pintar, sangat licik. Iblis itu jauh lebih pintar daripada kita. Kecerdikannya, kelicikannya, ya, jauh lebih pintar. Karena mereka bagian daripada malaikat-malaikat yang jatuh, ya, di mana ada sepertiga malaikat yang jatuh, yang terseret ke bumi. Dan itu kejadian sebelum Adam Hawa. Ya, sehingga mereka hadir ya ketika
Allah atau Tuhan menciptakan manusia, datanglah malaikat yang jatuh itu ya, dalam rupa ular, ya. Jadi mendatangi ya untuk menjatuhkan ya apa yang Tuhan rencanakan itu. Jadi musuh utama ya, itu adalah iblis, dan kita telah mengalami kejatuhan, kekalahan. Jadi lewat Hawa tentunya, ya. Gitu. Dan sampai pada saat ini, ya. Jadi kita di dalam peperangan, ya. Dan sebagai pengikut yang setia, ya, kepada Kristus yang setia dan yang benar, kan ada di situ adalah Yesus sendiri, ya, yang adalah yang setia, yang benar. Jadi selama kita masih tetap setia, ya, mengikuti ketauladanan Yesus, maka kita golongan orang-orang yang menang, ya. Seperti yang disampaikan, kita adalah lebih daripada yang menang, seperti yang disampaikan oleh Paulus, ya. Jadi saya lebih banyak bicara tentang hal-hal yang lebih rohani, ya. Jadi terima kasih Bu Messi yang sudah menyampaikan, mengangkat tema ini. Ya, makasih Pak. Ya, kita mempunyai Tuhan atau Allah yang hidup, ya. Bagaimana membuktikan, ya. Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu hidup, yaitu dia turut bekerja sampai hari ini, ya, buat kita yang turut bekerja untuk kebaikan buat kita semua sampai hari ini. Itulah bukti bahwa dikatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Messi, terima kasih Bu Elia Terima Esther. kasih Pak. Oke, ya. Ini agak error nih, Pak, laptopnya. Ya, kita udah selesai semuanya ya. Kita kita doa tutup, nanti saya minta untuk Ibu Messi untuk doa berkatnya ya. Ya, Bu. Iya, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Berkati Ibu Messi kemanapun dia melayani, senantiasa menyertai dia Tuhan Yesus. Amen. Memberkati anak-anaknya Amen. pun senantiasa Kau jagai, Kau lindungi Tuhan, sehingga mereka tetap ada Amen. kesatuan, dan Engkau juga menjagai kesehatannya. Terima kasih Amen. Bapak. Kami percaya jadikan dia saksi hidup untuk kemuliaan nama Amen. Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Rasman ya Bapak. Kami percaya Pak Rasman memberikan kekuatan, kesehatan ya Bapak, untuk isinya dipulihkan, disembuhkan. Amen. Tuhan, mujizat keajaiban untuk Pak Amen. Rasman. Demikian juga untuk Bu Maria juga Tuhan Yesus, biarkan dia terus memuji, menyembah Engkau Tuhan, sehingga kepenuhan-Mu Tuhan Yesus, Kau juga Bapak memberkati anaknya Pebble, Amen. kasih anugerah menyertainya dia Tuhan Yesus, sehingga Engkau ya Bapak yang memulihkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih, berkati usahanya apapun ini buatnya berhasil. Demikian juga Amen. berdoa Bapak untuk Ibu Esther juga, berkati Ibu Esther Tuhan senantiasa kekuatan, kesehatannya Bapak, di mana dia Bapak ada cucu yang Kau sudah sediakan, kasih anugerah penghiburan daripada Roh Kudus. Engkau juga Bapak melingkupi saudara anak-anaknya Tuhan Yesus, Kau lengkapi sehingga takut akan Kau ada padanya, sehingga setiap doa-doa Bu Esther dijawab dan didengar. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa Amen. untuk Pak Joni, kesehatannya dipulihkan, disembuhkan secara Amen. baik. Dalam nama Karena bagi Yesus. Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amen. Engkau pulihkan dia, dijauhkan dari angin. Amen. Terima kasih Bapak, mujizat terjadi. Demikian juga untuk Pak Anfal, Tuhan berkati Pak Anfal senantiasa, melindungi dia Tuhan Yesus di Bali. Kami percaya tidak ada badai, Amin. puting beliung di Bali, aman Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Amin. diprotek, dilindungi senantiasa, keluarganya diberkati senantiasa, kesatuan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, Kau pakai dia jadi saksi sebagai imam ya Bapak, membawa dampak untuk keluarganya lebih dan lebih lagi, sehingga dibangun Tuhan Yesus untuk menyenangkan Engkau ada kesatuan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap Terima syukur. kasih. Kami juga berdoa Bapak untuk Ribka juga, berkati Ribka Tuhan Yesus secara Amin. baik Tuhan. Senantiasa apapun yang dia inginkan, cita-citanya dikabulkan. Amin. Dilindungi Dalam Bapak, nama dijauhkan dari Yesus. roh jahat, dijauhkan Oh, kuasa-kuasa dalam nama kegelapan. Yesus.
Bapak kami percaya kemanapun dia melangkah disertai pasukan malaikat. Bapak, Amin. dijauhkan penipuan, dijauhkan orang tidak benar. Oh, Tuhan, dalam nama saya Yesus. percaya Engkau yang menjaga hidup kami juga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini juga Tuhan Yesus. Bapak yang sudah keluar, Bu Meske saat ini Bapak, baik itu juga Pak Budi, Tuhan Yesus yang Ya, sudah keluar Bapak, untuk Suji juga Tuhan Yesus, Komingwan juga Pak Darikson, Ibu Astati, Tuhan Yesus, Maya Roh Kudus, Engkau yang memberkati mereka juga ya Bapak. amin. Biasa penghiburan di Roh Kudus ada bersama mereka juga Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima berkat ya Bapak. Mari saudara kita angkat kedua tangan, silakan Bu Messi, terima kasih. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat daripada Tuhan Yesus mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang percaya dan sudah diberkati malam ini, mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Ya. berkati. Salam semuanya. semuanya. Selamat Terima kasih. istirahat ya. Ini agak Ya. siang dikit. Iya. Ya. Sampai jumpa. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Tuhan Tuhan berkati berkati. Mbak Messi semuanya. Ya.